wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Habibur. Yang kami hormati Pak Camat, Kecamatan Kedekatan, salam berizin diwakili oleh Pak Safik Kasih Jauh. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa, Bapak Rudi Marioto, dan juga yang kami hormati Bapak dari Babin Kamtibmas, Pak Prayogi, kemudian dari Babinsa ada Masis, kemudian kami mendatangi dari Ariadna Sosial anggota DPRD Kabupaten Soreang dan fraksi PDI Perjuangan, kemudian para pemateri. Yang pertama Ibu Dr. Anda Andi Mulyani CMSI dari Fakultas Psikologi Universitas Lampung. Juga yang kami hormati Bapak Haji Eko Raharjo, Sarjana Hukum Magister Hukum juga dari Fakultas Hukum Universitas Lampung. Kemudian rekan-rekan dari partai politik yang ada dan hadir di sini, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan tokoh perempuan, serta hadirin yang saya muliakan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Pada hari ini kita dapat menghadiri kegiatan sosialisasi peraturan daerah, yaitu nomor 1 tahun 2019 tentang pedoman RUU atau kelurahan. Selanjutnya kita juga tak lupa ucapkan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang kita harapkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu hadirin yang saya muliakan, sosialisasi peraturan daerah ini merupakan gagasan dari Lembaga DPRD Provinsi Lampung yang mempunyai fungsi salah satunya yaitu pembuatan peraturan daerah selain dari fungsi pengawasan dan fungsi anggaran. Kita agak berbeda dengan kondisi DPR RI yang mempunyai fungsi legislasi, pembuatan undang-undang. Kalau kita di sini pembuatan peraturan perundang, dalam hal ini Perda. Perda ini dibuat untuk mengatur tata kehidupan masyarakat, khususnya di Provinsi Lampung. Usulnya inisiatif dari DPRD, karena selama ini banyak sekali terjadi perang antar desa, ribut antar desa, kemudian ribut masyarakat dengan masyarakat, apalagi masalah konflik-konflik tentang pertanahan, dan juga begal dan sebagainya. Latar belakang daripada kejadian-kejadian ini memberikan kepada DPRD berinisiasi untuk membuat peraturan daerah berupa pedoman rembuk desa atau rembuk kelurahan. Karena apa? Supaya masyarakat kita ini tertata dengan baik, tidak terjadi kegaduhan, terjadi huru-hara dan sebagainya. Pemilihan kepala desa sering terjadi, setelah itu ribut dan sebagainya. Padahal proses demokrasi kita sudah berjalan dengan baik. Kita ini negara di dunia ini nomor 3 proses demokrasinya pada Indonesia, dan Bapak dari kepolisian terbaik di dunia. Tapi kalau kita sendiri, dunia internasional sudah mengakui proses
demokrasi kita baik, ternyata di dalamnya sendiri ini masih terjadi perbedaan yang tidak bisa diselesaikan dengan baik. Ini menjadi dilema bagi kita sebagai masyarakat Indonesia, masyarakat Pancasila yang menjunjung tinggi harkat martabat bergotong royong dan bermusyawarah. Saya terima kasih sekali kepada Bapak Camat dan Pak Kepala Desa serta Pak dari Babinsa dan Babin Kamtibmas yang hadir di dalam kesempatan sosialisasi partai ini. Karena ini menjadi penting. Peran daripada sosialisasi ini sebenarnya pada dinas teknis. Tetapi kenapa kami mengambil peran ini? Kalau dinas teknis itu terbatas. Tadi kalau kami sebagai anggota DPRD itu mempunyai peran, bisa masuk ke masyarakat lebih jauh. Karena kami punya konstituen, baik konstituen yang memilih kami maupun yang tidak memilih kami, itu tidak ada masalah. Ini demi kepentingan masyarakat kita, supaya kita bisa berkehidupan berkebangsaan ini dengan baik, bisa aman, tentram dan nyaman. Generasi kita besok ini diharapkan sudah generasi yang betul-betul memahami arti penting daripada amanah dari Undang-Undang Dasar 1945 dan juga Pancasila. Jadi bukan hanya sekedar kita menghafal, tetapi kita bisa memaknainya dengan baik dan mengimplementasinya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya lihat gedung kita ini megah sudah, rapi, dan di sini bisa digunakan kalau terjadi perselisihan untuk dilakukan musyawarah mufakat. Nabi Muhammad juga mengajar kepada kita tentang musyawarah. Mereka menggunakan di surah-surah, musola dan sebagainya. Nah, kalau kita sekarang sudah ada kelembagaan sendiri, bisa dilakukan. Jadi ujung tombaknya adalah masyarakat itu sendiri. Kalau ingin hidup tertib dan aman, didampingi oleh perangkat desa dan juga aparat penegak hukum kita. Oleh sebab itu, saya mohon kesempatan di dalam pelaksanaan sosmed pada hari ini betul-betul dimanfaatkan. Nanti Bapak Ibu bisa mendengar apa yang dinamakan peraturan daerah itu. Kemudian mengatur tentang apa peraturan daerah nomor 1 2019 itu. Dan apa manfaatnya buat kita semua. Itu nanti akan terjaga. Mudah-mudahan ini bisa diketularkan kepada warga yang belum sempat hadir. Dan juga kepada Bapak Kepala Desa dan yang mewakili Pak Camat serta Bapak-Bapak dari aparat penegak hukum juga bisa memberikan ini kepada masyarakat kita nanti. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam kata sambutan ini. Saya mengharapkan adanya kerjasama kita yang baik. Tolong di dalam penyampaian materi nanti disimak dengan baik, kemudian sampai di rumah didiskusikan dan disampaikan kepada masyarakat yang lain. Sebelum saya tutup kata sambutan ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Sosialisasi peraturan daerah nomor 1 tahun 2019 ini secara